Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi, Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengawali seluruh kehidupan kita di hari yang baru ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita landasi seluruh tugas dan aktivitas kita di hari yang baru ini dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semua ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari indah ini kami mau untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu untuk mengawali seluruh tugas dan kerja kami di hari ini di dalam kebenaran firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan Engkau berbicara kepada kami dan meteraikanlah firman-Mu untuk bagi kami ya Tuhan. Urapilah kami dan jamalah hati kami ya Bapa. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kekayaan rohani. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi, Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca ayat dalam Kisah Para Rasul ini, maka kita akan melihat bahwa rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Orang banyak yang dimaksud di sini bukanlah jemaat Tuhan, melainkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang beribadah di Bait Suci, dan mereka melihat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Dalam ayat yang sama, dinyatakan bahwa semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi jelas bahwa orang banyak dan orang percaya tidak ada kaitannya dalam hal ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sembuh dari sebuah penyakit merupakan kerinduan setiap orang yang bergumul dengan sakit penyakit yang dideritanya. Orang yang sakit tidak hanya berjuang untuk kesembuhan fisiknya saja, namun juga berjuang untuk tetap memiliki daya tahan di tengah keadaannya yang lemah. Pergumulan itu bukan hanya menjadi gumulan daripada si sakit, namun juga menjadi pergumulan orang-orang yang setia menjaga dan merawat mereka.
Jadi wajar saja bila Lukas menceritakan kepada kita tentang berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga yang sakit dan berharap sebuah kesembuhan. Harapan itu bermula dari berita dan kesaksian yang mereka dengar bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Orang-orang lain yang mengetahui dan melihat mujizat-mujizat menimbulkan sebuah gerakan besar karena orang-orang dari luar Yerusalem. Mereka datang membawa orang-orang yang sakit dan diganggu oleh roh jahat supaya mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, peristiwa ini sama seperti ketika Yesus memulai pekerjaannya di Galilea. Jadi yang pernah Yesus lakukan dulu sekarang juga dikerjakan oleh murid-muridnya. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus sekarang dimiliki oleh para muridnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-murid sendirian, tapi mereka dan Roh Kudus yang memampukan untuk melakukannya. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini, kenyataan yang sering kita temui di dalam kehidupan kita, di mana ada banyak orang yang lebih suka menonjolkan kekuatannya dibandingkan kelemahannya. Kisah ayat bacaan kita ini bersaksi bahwa di tengah erangan kesakitan, kita dapat menemukan kekayaan rohani. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika kita bersikap positif, maka kelemahan bisa diubah menjadi hal yang menguatkan kita. Kegagalan hanya merupakan sebuah titik awal untuk satu keberhasilan. Kesakitan jasmani menjadi pendorong bagi pertumbuhan rohani kita. Semakin kita menyadari kelemahan kita, maka disitulah kita semakin dekat dan mencari Allah dan bergantung kepadanya. Kita melihat kesaksian Paulus yang menyatakan bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tak dapat kita pungkiri bahwa di dalam pelayanan terkadang kita mengalami hambatan, tantangan, bahkan ancaman sekalipun. Akan tetapi semua itu tidak sepantasnya mengurangi iman kita kepada Yesus, melainkan kita harus terus bertumbuh dan tetap bertumbuh dan mekar dalam iman kita kepada Yesus. Ketaatan kita kepada firman Allah hendaknya menjadi kesaksian kepada dunia bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Selamat berjuang menjadi pribadi yang senantiasa tetap taat, beriman, dan bertumbuh mekar di dalam Kristus Yesus, agar melalui kita banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan banyak orang semakin mengenal Yesus yang sungguh-sungguh adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali ya Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengejarkan kepada kami semua, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dan hidup terus bertumbuh mekar dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan dengan keyakinan sungguh, kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau akan berkarya bagi kami dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, Engkau akan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami selalu ya Tuhan, agar taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan tetap beriman kepadamu saja ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami selalu, tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kami kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami, menolong kami, dan melindungi kami. Tuhan kiranya akan terus memelihara kami. Tuhan akan menolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit untuk memperoleh kesembuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang saat ini sedang berjuang dalam penyelesaian tahap akhir di setiap studi-studi yang kami jalani, ya Tuhan, berilah kami jalan keluar. Kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami pula. Berikanlah kami sebuah pekerjaan agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, kami yang saat ini sedang berjuang dalam setiap duka cita yang kami alami oleh karena kehilangan orang-orang terkasih kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan hiburkan kami, Tuhan cukupkan kami dengan segala kekuatan daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Di kesempatan yang indah ini kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami di tengah situasi kondisi perekonomian dunia yang sangat melemahkan di tengah resesi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah-daerah. Berilah hikmat dan marifat kepada mereka ya Allah, agar mereka senantiasa memikirkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Kiranya semua yang dirancangkan dalam setiap program-program bangsa ini benar-benar ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan rakyat ini ya Tuhan. Bapa di surga, bagi setiap daerah-daerah kami di pelosok negeri ini yang mungkin mengalami bencana, ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tenda-tenda pengungsian. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan mendamaikan mereka dan memberikan kenyamanan dan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Tuhan Engkau kiranya memberkati setiap program-program kerja dari gereja untuk pertumbuhan iman jemaat. Tuhan turut bekerja. Setiap pekabaran-pekabaran Injil di mana saja yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan melindungi ya Bapa. Kuatkanlah iman kami semua ya Bapa, agar kami tidak goyah di tengah-tengah kehidupan dunia yang mungkin saja menawarkan kami untuk pergi dan menjauhi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, teguhkanlah iman kami. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya ya Bapa. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dengan keyakinan dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.